Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rahmawati dengan NIM 2305112652. Di sini saya berasal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 3A Universitas Riau. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Agraria dengan dosen pengampu Bapak Radini SHMH. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang saya ambil dengan judul Analisis Sengketa Lahan dengan Pabrik Gula di Desa Pundenrejo. Nah, sebelum memasuki lebih lanjut tentang kronologinya dari kasus ini, kita harus tahu dulu nih latar belakang dari kasus ini. Nah, kasus ini itu terjadi di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, yang dimana itu tepatnya di Jawa Tengah, yang dimana petani di Desa Pundenrejo ini kehilangan ruang hidup mereka. Mereka kehilangan ruang hidup itu sejak terjadinya konflik dengan PT Laju Perdana Indah atau sering dikenal dengan LPI atau juga sering disebut juga Pabrik Gula Pakis, yang dimana para petani ini sudah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan lahan mereka kembali, tetapi sudah 24 tahun sampai saat ini itu kasus ini belum juga terselesaikan. Oke, penasaran bagaimana kronologinya? Jadi, awal terjadinya kasus ini itu kasus ini sudah terjadi 24 tahun lamanya sampai 2024 saat ini. Yang awalnya kasus ini itu terjadi pada tahun 1973 sampai 1994, yang dimana tanah nenek moyang dari para petani yang biasanya menjadi ruang hidup bagi mereka ini tiba-tiba berpindah status menjadi hak guna bangunan atau singkat dengan HGB. Nah, selanjutnya pada tahun 1994 sampai saat ini, yaitu 2024, status yang tadi berubah itu diperpanjang oleh negara. Nah, pada tahun 1999 PT Bappi Pundip itu bangkrut dan menjual tanah HGB-nya kepada PT Pabrik Gula Pakis untuk dikelola oleh PT Gula tersebut. Nah, pada tahun 1999 ini, para petani itu karena tidak adanya kepastian ataupun tidak adanya usaha atau yang dilakukan oleh pemerintah, mereka langsung menggarap kembali lahan mereka. Nah, tepatnya itu pada tahun 2020 pada saat COVID-19, itu petani sudah melakukan penggarapan selama 20 tahun. Nah, tiba-tiba PT LPI atau Pabrik Gula Pakis, yang dimana didampingi oleh aparat kepolisian, TNI, dan sekelompok orang yang tidak dikenal itu merusak tanaman dan mengusir petani yang sudah menggarap tanahnya selama 20 tahun tersebut. Nah, karena mereka ini diusir atau dirusak tanamannya, warga Desa Pundenrejo ini melakukan upaya untuk mendapatkan tanah mereka kembali dengan yang pertama itu melakukan aksi di daerah sampai juga aksi di pusat. Contohnya itu seperti gambar yang sudah saya letakkan di pada PPT ini. Nah, yang kedua itu para petani Desa Pundenrejo juga mengadu kepada lembaga negara seperti Komnas HAM dan juga mengirim surat kepada Menteri ATR atau BPN maupun pesan kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi upaya yang dilakukan petani Desa Pundenrejo ini tidak membuahkan hasil atau tetap tidak mendapat kejelasan dari pemerintah. Nah,
Maka dari itu, mengapa kasus ini tidak terselesaikan sampai saat ini? Nah, analisis dari saya yang pertama itu, di sini saya merasa tidak adanya keadilan hukum, yang dimana pergantian status yang dari milik nenek moyang petani di Desa Pundenrejo menjadi hak guna bangun tanpa persetujuan atau sosialisasi terlebih dahulu dengan warga Desa Pundenrejo ini menurut saya tidak adanya keadilan. Nah, juga ketidakadanya keadilan hukum ini menciptakan ketidakpastian bagi petani yang memiliki hak sejarah atas lahan tersebut. Yang kedua itu ada pelanggaran hak ekonomi. Kenapa saya di sini menganggap adanya pelanggaran hak ekonomi? Karena tindakan PT dari pabrik gula Pakis tadi yang mengusir petani di saat petani ini sedang mengalami ekonomi yang krisis, itu menunjuknya kurangnya empati dari perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada peran aparat keamanan. Nah, menurut saya di sini keterlibatan aparat kepolisian dan TNI ini dalam mengusir petani itu berpotensi penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana kekuatan negara itu digunakan untuk mendukung kepentingan korporasi, bukan melindungi hak-hak masyarakat mereka. Nah, dari kasus ini karena tidak terselesaikan sampai saat ini, saya menuangkan solusi yang mungkin dapat dilakukan. Yang pertama itu, pemerintah perlu mengevaluasi terhadap status lahan yang diklaim oleh PT Pabrik Gula Pakis. Jika terbukti bahwa lahan tersebut tidak digunakan dengan sesuai izin yang diberikan, maka status HGB itu bisa dicabut. Yang kedua itu mengadakan mediasi antara petani, pemerintah, dan juga perusahaan yang tersangkut untuk mencari solusi yang dimana saling menguntungkan satu dengan yang lainnya, bukan malah merugikan salah satu pihak. Pemerintah bisa berperan di sini. Pemerintah ini bisa berperan sebagai mediator untuk memastikan semua pihak itu didengar, bukan malah dibungkam. Nah, yang ketiga itu, jika lahan terbukti milik petani berdasarkan hak sejarah dan tidak digunakan secara sah oleh perusahaan, pemerintah dapat memfasilitasi pengambilan lahan kepada petani dan memberikan kompensasi yang adil. Nah, di sini juga solusi dari saya itu perlunya keadilan. Yang terakhir itu solusi dari saya mungkin mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan transparan terkait pengusahaan dan penggunaan lahan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, tadi perubahan status ini kan secara tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi atau meminta dari petani desa. Nah, di sini solusinya itu perlulah dibicarakan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan bersama. Itulah saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.